Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Evan Jabar, dalam renungan masa Prapaskah Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, edisi Jumat 12 Maret 2021. Hari ini kita akan bermenung bersama melalui teks-teks kitab suci. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Hosea dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi merupakan suatu sikap, suatu rasa yang menjadi dasar, menjadi fondasi dalam setiap tindakan kita umat manusia. Misalnya, kita mau membantu orang lain yang susah, bukan karena kita ingin mencari muka atau kita ingin mencari nama di depan umum, tetapi karena tindakan kita itu didasari oleh kasih dan sayang kepada sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang kita renungkan, terutama bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus, yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil ini, mau menegaskan kepada kita bahwa mengasihi merupakan tindakan yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani sejati. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ini adalah orang Kristiani sejati, orang Katolik sejati, tetapi dalam hidup kita tidak pernah mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan berarti apa? Mengasihi Tuhan berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Mengasihi orang lain, membantu orang lain, menghibur orang yang berduka, membantu orang yang berkekurangan. Itu merupakan tindakan-tindakan di mana kita mengikuti kehendak dari Tuhan. Dan mengasihi sama berarti kita mau ada untuk orang lain, mau berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini berarti bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama merupakan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama merupakan dua hal yang menjadi satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan. Kita pergi ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi sekaligus kita berada bersama dengan orang lain dan kita berusaha untuk bagaimana bisa mengasihi orang lain dengan berjumpa, membagikan sukacita kepada orang lain, memberikan kabar sukacita kepada orang lain. Ada kata-kata menarik dari Santo Yakobus. Santo Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berarti bahwa mengasihi Tuhan itu harus kita wujud nyatakan, harus kita bumikan dalam tindakan kita setiap hari. Kita tidak bisa bilang bahwa saya ini mengasihi sahabat saya, tetapi pada kenyataannya saya selalu membenci sahabat saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ini mengasihi Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan saya setiap hari, saya selalu berbuat masalah dengan orang lain. Saya selalu membenci orang lain, tidak suka kepada orang lain. Itu artinya apa? Iman yang kita punya itu tidak hidup sama sekali. Tidak kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi serentak dalam hati kita
kita sedang marah kepada orang lain. Tidak bisa sama sekali. Maka dari itu, dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita wujudkan dalam tindakan kehidupan kita setiap hari, yakni dengan berbuat kasih kepada orang lain, membantu orang lain, bahkan mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa di mana kita dimurnikan, hati kita diteguhkan. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita disiapkan untuk bagaimana layak menyambut Kristus yang akan bangkit pada masa Paskah nanti. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini, Tuhan mau mengajak kita untuk mari kita berusaha mengontrol diri kita. Kita berusaha untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Dalam masa Prapaskah ini mungkin ada orang yang selalu menyakiti hati kita. Ada orang yang membuat kita tidak suka kepadanya. Tetapi kita diajak, kita diuji lagi untuk mari kita mengasihi dia. Kita mengasihi orang yang sudah menyusahkan hati kita, orang yang sudah mengecewakan kita. Oleh karena itu, apakah dalam masa Prapaskah ini kita bisa mengontrol diri kita akan hal-hal itu? Apakah kita sanggup untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Kita belajar dari Tuhan Yesus yang dalam jalan salibnya, ia begitu tabah, tulus dalam memikul salibnya ke Gunung Golgota. Walaupun tidak bersalah, tetapi ia rela menerima hukuman mati yang diturunkan kepadanya. Ia rela untuk dihina, dicaci maki, diludahi, tetapi bahkan sudah mengalami semuanya itu, dia mau untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan itu kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Tuhan untuk mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Karena dengan mengasihi sama itu merupakan tanda nyata, merupakan wujud nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga dalam masa Prapaskah ini Tuhan senantiasa menguatkan hati kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa mengasihi sesama kita dengan tulus hati dan juga sekaligus kita mengasihi Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.